Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi hari ini kita masuk pada perkuliahan chapter 12 membahas mengenai some lessons from capital markets. Oke, di dalam chapter ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana caranya untuk melakukan perhitungan terhadap return dari investment. Return on an investment. Kemudian kita memahami mengenai historical return on various types of investment. Kita mempelajari mengenai historical risk dari investment dan memahami implikasi dari market efficiencies. Right. Terkait dengan risk, return, and financial markets. Jadi di dalam investment ada yang disebut dengan risk, return, dan financial market. Kalau kita melakukan pengujian kepada return dari financial market, kita mempelajari return, itu membantu kita untuk mendetermin kepada return dari non-financial assets. Jadi, apa pelajaran yang kita dapat dari capital market history adalah there is a reward for bearing a risk. Jadi, semakin tinggi resiko, the higher the risk, the higher the potential return. Ya. Semakin tinggi resiko yang kita ambil kepada, misalkan kita membeli saham, semakin saham itu berisiko, ya, semakin saham itu dia memiliki volatility yang tinggi, maka return dari saham tersebut juga semakin, potensialnya juga semakin besar. The greater the potential reward, kalau Anda mendapatkan tawaran, Anda dapat securities yang memberikan reward tinggi 10% per tahun, meaning that the risk is also greater. The greater the potential reward, the greater the risk. Ini disebut dengan risk and return trade-off. Semakin tinggi resiko, juga semakin besar potensial return. Dan juga potensial loss tentunya. Jadi dia berlaku kedua pihak. Jadi semakin besar resiko, semakin besar potensial return, dan juga semakin besar potensial loss. Artinya dia memiliki volatility yang besar. Semakin kecil resiko, artinya volatility-nya semakin kecil, maka return-nya juga semakin kecil. Contoh, deposito. Deposito itu bunganya berapa ya? Sekitar 3%. Dikurangin pajak 20%, ya sekitar 2,8% per tahun. Berarti dia return-nya paling rendah, tetapi juga resikonya juga paling kecil. Resiko dari deposito paling kecil, ya, sehingga return-nya pun paling rendah. Kemudian
apa yang lebih besar? Misalkan adalah surat utang negara. Surat utang negara itu obligasi ya, bonds. Itu 6% yang ori. Ya. Lebih besar daripada deposito, tetapi ada risiko di sana. Apa resikonya? Bahwasanya perusahaan yang menerbitkan bonds atau instansi yang menerbitkan bonds, dia tidak bisa mencairkan kepada uang yang dia pinjam kepada Anda ketika jatuh tempo. Bisa aja lagi ketika jatuh tempo COVID-19 perusahaan nggak sanggup bayar. Ada resiko di sana. Tetapi dia memberikan return yang lebih besar daripada deposito. Ya. Tapi ada uncertainty. Apakah kondisi akan booming terus? Apakah kondisi akan expected terus? Atau kondisi akan resesi? We never know. Jadi ada resiko di sana. Yang mana resiko tersebut dikompensasikan berupa return yang lebih besar. So far so good? Araso? Arasoyo. Oke. Berikut kita ambil contoh dollar return. Jika Anda membeli aset, ya, your gain or loss, ya, from that investment is called the return on your investment. Total dollar return adalah income yang Anda dapatkan dari investasi tersebut ditambah capital loss atau capital gain due kepada change in price. Jadi saya dulu di company itu ketika laporan keuangan ada potensial gain atau potensial loss berdasarkan foreign exchange. Ada forex loss, forex exchange potensial gain or loss. Ya. Ketika Anda beli dolar 950 setahun yang lalu. Ya. Kemudian Anda membeli bonds. Ini bukan dolar itu. Ini Anda beli bonds. Anda membeli obligasi seharga 950 dolar setahun yang lalu. Kemudian Anda mendapatkan 2 kupon atau 2 kupon artinya pembayarannya setiap 6 bulan ya. Sebesar 30 dolar per 6 bulan. Kemudian Anda bisa menjual bond itu seharga 975 dolar sekarang. Ya. What is your total dollar return? Jadi kalau dari income Anda dapatin 2 kupon, 30 tambah 30 artinya 60 dolar. Capital gain adalah 975 Anda jual hari ini dikurangi Anda pembelian 950. Jadi sama dengan 25. Total dollar return 60 ditambah 25. 85 US dollar. Ini adalah total dollar return. Sama kayak Anda kemarin beli dolar misalkan 10.000 dolar. Anda punya 10.000 dolar. Saat ini ketika Anda bikin laporan keuangan, Anda saat ini ada nilai dolarnya itu Anda punya uang 10.000. Kemudian Anda tukar ke rupiah sebesar 150 juta menjadi 150 juta. Nah, ya. Sedangkan laporan keuangan Anda di dalam dolar. Ini adalah dolar, ini rupiah. Kemudian exchange rate ketika ini adalah 15.000. Sekarang exchange rate dia menjadi 20.000, resesi. 20.000.
Ya. Sedangkan Anda punya uang 150 dolar, 150 juta. Ketika Anda mau mengkonversikan ini menjadi berapa? 7.500 dolar uang Anda sekarang berkurang. Tetapi Anda belum merealisasikan. Ini disebut dengan potensial gain, ada potensial loss sebesar 2.500 dolar. Ya. Ini adalah your potential dollar loss. Ada potensial gain, ada potensial loss. Contoh lagi. 4 bulan yang lalu Anda membeli 1.500 lembar saham sebesar 11,2 dolar per share. 150 lembar saham seharga 11,2 per share. Di mana Anda mendapatkan dividen sebesar 0,25 per share. Oke, hari ini 4 bulan lalu. Hari ini Anda mau jual di harga 8,6 per share. Wah, turun dong. Berapakah total dollar return on this investment? Maka total dollar return adalah Anda beli di harga 8,6 dikurangi Anda mau jual di harga 8,6 dikurangi harga beli 11,2 ditambah Anda sudah mendapatkan dividen sebesar 0,25 per dolar dikalikan dengan berapa jumlah share yang Anda beli, 1.500 lembar saham. Sama dengan total dollar return adalah 8,6 dikurangi 11,2 ditambah 0,25 dikali 1.500 sama dengan minus 3.525. Inilah yang menjadi your total dollar return on the investment. So far so good? Araso? Kapish? Pronto. Oke. Kemudian bagaimana cara mengukur percentage return dari sebuah investment? It is generally more intuitive, ya. Di mana percentage return atau dividend yield. Dividend yield sama dengan income dari income statement dibagi dengan beginning price. Jadi kalau Anda sekarang 2020 ada sales, ada cost of goods sold, ada gross, ada cost, dari cost ataupun overhead cost, ya. Kemudian depreciation, ya, tax sampai net income. Nah, dividend yield income ini ada yang going into return earning, ada yang menjadi dividen. Ya. Ini adalah yang return earning dipelihara oleh perusahaan, dividen dibagikan kepada pemegang saham. Nah, dividen ini misalkan dividennya ada 1.000 dolar, pemegang sahamnya ada 1.000 orang, 1.000 lembar saham. Berarti per lembar saham mendapatkan 1 dolar. Ya. Dividend yield adalah income yang kita dapatkan dari dividennya berupa 1 dolar dibagi dengan beginning price. Misalkan beginning price-nya adalah 10 dolar. Jadi dividen sama dengan 1/10 sama dengan 0,1 atau 10% dividen yield-nya. Kalau capital gain yield adalah ending price. Sekarang harganya 10 dolar harga sahamnya. Dikurangin beginning price misalkan 9 dolar. Dibagi dengan beginning price 9 dolar. Jadi berapa selisih dari harga saham beginning dan ending dibagi dengan beginning. Itu kita dapatkan capital gains yield. Misalkan beginningnya 10 deh.
10. Ending price-nya 11. Jadi ada $1 selisihnya. Dibagi dengan beginning price 10 sama dengan 10%. Capital gain yield. Total percentage return adalah dividend yield, yaitu dividend yieldnya sebesar 10% ditambah dengan capital gain yieldnya 10%, sama dengan total percentage returnnya adalah 20%. Ya. So, itu disebut dengan percentage return. Contoh, kita memiliki saham dengan initial price $80 per share. Harga sahamnya per lembar $80, mahal ya. Kemudian membayarkan dividen sebesar $1.35 selama setahun during the year. Dan kemudian harga saham di akhir periode adalah $87. Berapakah capital gain yield? Maka capital gain yield yang didapatkan adalah 87 harga saham terakhir dikurangin 80 harga saham beli, ya, dibagi dengan 80 sama dengan 7 dibagi 80 sama dengan 8. 7 dibagi 80 sama dengan 8.75%. Sebentar. Ini ditambah lagi nih, sorry. 87 kurang 80 ini baru capital gain. Dividend yield, nah dividend yieldnya ditambah lagi dengan 1.35, ya, sama dengan 1.35 dividen. Ya. Oh, ini total ya, sorry, ini harusnya total. Total percentage return sama dengan 87 dikurangi 80 ditambah 1.35 per lembar saham dibagi dengan 80 sama dengan 7 tambah 1,35 8.35, ya, dibagi dengan 80, ya. Nah, kalau ini adalah capital gain, ini adalah total returnnya. Jadi ini 87, ini udah benar nih. 87, 7 dibagi 80 adalah 8,75% secara kapital. Secara dividennya adalah 1,35, tapi kalau kita mau gabung, bisa total returnnya adalah 87 dikurangi 80 ditambah 1,35 dibagi dengan 80. Dapat 8,35 dibagi 80, berarti sekitar 10, sekian persen. So far so good, Araso? Araso yang. Alright. Nah, di dalam return, ya. Jadi contohnya ada di dalam kita berinvestasi, membeli saham, ada yang dimaksud dengan cash inflow dan cash outflow. Cash outflow adalah berapa investasi kita pertama kali ketika kita membeli saham. Contoh, at the beginning of the year, harga saham itu $37. Kamu beli 100 lembar saham. Jadi kamu keluar uang minus 3.700. Ada cash outflow, uang cash kita keluar. Seandainya over the year, setelah 1 tahun, stok itu membayarkan dividen sebesar 1,85. 1.85 dolar per share. Dan value dari sahamnya dari 37 naik ke 40,33. Maka your 100 share are now worth 4033. Karena 4033 $40.33 dikali 100 artinya dapat
$4.033. Nah, sehingga Anda dapat capital gain yang pertama. Capital gainnya adalah 4033 dikurangin 37 dikali 1 sama dengan 333. Ini adalah capital gain. Sedangkan dividend yield, nah beda lagi. Kemudian total dollar return adalah income dari investment, dividen ditambah capital gain sama dengan 4033. Total dollar return adalah 40.33 dikurangin 37 ditambah dengan 1.85. Ya, cara cepatnya lah. Dikali dibagi dengan dikali dengan tadi lembar sahamnya berapa? 100 ya. 100 ya. Jadi kita dapatkan 518 ya. 518 dolar total dollar return. 40,33 dikurangin 37 sama dengan 333 ditambah 1,85 dikali 100, jadi 518 dolar. Total percentage return sama dengan 40.333 ditambah 185 menjadi 4218 dikurangin 37 dibagi dengan 37 sama dengan 518 dibagi 37.700 sama dengan 14% increase. Ya, ini adalah bagaimana kita contoh menghitung return, ya, return dari saham yang kita lakukan. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi kita bagaimana menghitung dividend yield, ya, dari dividennya dibagi dengan harga ketika saham dibeli 5%. Pendekatannya yang kedua adalah berdasarkan return ya. Kalau tadi kita berdasarkan dolarnya, kalau ini secara returnnya, capital gain-nya itu adalah dividend yield adalah 5%, 1,85 dibagi 37, capital gain adalah nilai harga sahamnya saat ini dikurangin pembelian dibagi dengan pembelian dapat 9%, maka percentage return sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14% increase. So far so good? Kapish? Pronto. Cool. Ya, ini pengulangan yang tadi ya. Oke. Kemudian berikut. Apa importance dari financial markets? Apa sih pentingnya financial markets? Jadi financial markets itu memberikan kesempatan kepada companies, government, dan individuals untuk meningkatkan mereka punya utility. Ya. Di mana utility ini maksudnya ke arah wealth, kekayaan. Di mana savers have the ability to invest. Anda sebagai para pemegang uang bisa invest di financial asset, di mana Anda bisa mengkompensate kepada konsumsi dan mendapatkan return. Ya, jadi
arahnya adalah misalkan begini. Oke, sekarang misalkan Anda sudah berkeluarga, sudah punya anak, kemudian biaya pendidikan semakin lama semakin mahal. Misalkan sekarang untuk S1 lulus 25 juta. S2 50 juta. Ya. S3 100 juta. Biaya sekolah misalkan. Nah, Anda kalau menabung ya, berapa lama terkumpul 25 juta? Berapa lama terkumpul 50 juta? Berapa lama terkumpul 100 juta kalau menabung? Jadi uang Anda simpen gitu ya. Berapa lama itu terkumpul? Financial market tujuannya adalah agar aset yang Anda miliki berkembang sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan Anda beli saham Telkom. Oke. Rata-rata per tahun Telkom naik sekitar, harga sahamnya naik sekitar returnnya ya. Returnnya dia itu sekitar 10% per tahun returnnya. Jadi kalau Anda taruh saham 100 juta atau 10 juta, Anda beli saham Telkom 10 juta, itu diharapkan per tahun Anda bisa mendapatkan dana Anda naik menjadi 11 juta. Ya. Itu 10%. Ya. Bisa juga kalau dia 20%, dia menjadi 12 juta, 20%, maka dia 12 juta. Oke. Per tahun. Kalau Anda cuma di bawah tidur aja ya, tidur, nggak ngapa-ngapain, tidur, rata-rata dia 12% setahun. Tapi kalau Anda putar, main beli, jual beli, jual beli, jual beli, jual beli, itu bisa lebih besar daripada itu. Nah, dengan potensial Anda bandingkan dengan Anda menabung di tabungan dengan return 2,8%. Ya, dikurangin pajak ya sekitar 2% lah, anggap 2%. Anda bandingkan deposito 2%, saham 20%. Artinya mempunyai 10 kali lebih kuat di dalam pengumpulan wealth di dalam saham. Ya. Anda punya uang 10 juta, dapat return cuma 200 ribu. Kalau Anda taruh di saham 10 juta, dapat return bisa 2 juta. 200 dibandingkan dengan 2 juta. Jadi financial market provide us kepada ability untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Oke, daripada saya taruh di deposito, mending gue taruh di saham. Sehingga bisa memberikan return yang menutupi kebutuhan saya ketika anak sekolah 25 juta. Menutupi kebutuhan saya ketika mau ngambil S2 50 juta. Ya. Misalkan dalam waktu misalkan SD, SMP, SMA ada waktu 6 tahun lah, anggap 6 tahun. Ya. Berapa dana yang dibutuhkan agar dalam waktu 6 tahun didapatkan uang 25 juta? Ya, tinggal di future value ya. Tinggal di future value. Berapa nilainya? Misalkan dapat dengan uang 10 juta Anda tabung, Anda bisa menghasilkan 25 juta di dalam 6 tahun. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk dapat uang 50 juta ngambil S2? Tinggal di present value kan, atau di future di present value kan dengan rate of return sebesar 20%. Ya. Nah, itu berapa duit yang Anda butuhkan untuk diinvestasikan di financial market, misalkan saham atau bonds. Nah, tujuannya untuk bisa kita menutupi kepada konsumsi kita di masa depan. Dibandingkan dengan deposito yang jelas tidak ada hasilnya. 200 ribu saja dari uang 10 juta selama setahun. 200 ribu dibagi 12. Ya, 20 ribu sebulan.
buat bayar parkir juga udah habis, ya. Jadi nothing, peanuts kalau kita mau taruh di deposito. 2% per tahun, 10 juta dapat 200 dibagi 12 bulan, ya 20.000 lah sebulan. Buat apa? Nabung-nabung cuma dapat 20.000. Ya. So, financial market memberikan salah satunya sebagai alternatif bagi Anda untuk menutupi kebutuhan Anda di masa depan. Karena dia, namun ya, harap diingat, high risk, high return. Deposito juga high risk. Ketika IPO, Krakatau Steel, sampai sekarang harganya belum pernah mencapai IPO. Jadi setelah penerbitan saham, harganya langsung jatuh. Garuda Indonesia, sejak penerbitan saham IPO sampai sekarang belum pernah mencapai harga IPO atau harga perdana. Ya, jadi saham itu pun beresiko tinggi. Ya, banyak orang yang bankruptsi ketika mereka bermain saham. Jadi bagi yang risk taker, dia akan prefer main di saham karena dia memberikan potensi income. Tapi yang risk averse, dia maunya ke deposito aja, yang penting gua aman. Nah, gitu. Jadi ada dua sudut pandang. Nah, secara return, secara historical return, harga saham itu memang harga IHSG lah, indeks harga saham gabungan itu mengalami peningkatan terus-menerus. Kalau di ini adalah di Amerika ya, ini adalah small company stocks. Kalau small company itu dia dari harga $1 di tahun 1925 ini udah $15.000 di tahun 2007. $1 di tahun 2005 ini untuk large company 3.246. Bayangkan perkembangannya ya. $1 sekarang untuk yang long term government bonds $78. Sementara inflasi naik terus. Ini adalah inflasi. Treasury bills adalah surat utang negara ya, treasury bills. Yang resikonya paling rendah. So, terlihat bahwasanya historical return di dalam stocks mengalami peningkatan yang signifikan. IHSG juga mengalami peningkatan yang signifikan. Secara umum terlihat bahwasanya dengan inflasi sebesar kurang lebih 3,1%, treasury bills atau surat utang negara itu 3,8%, lebih tinggi daripada inflasi. Ya. Kalau deposito masih di bawah inflasi barangkali ya. Deposito itu returnnya masih di bawah inflasi. Jadi kalau Anda taruh deposito, dapat uang deposito itu baru masih impas ya. Impas mungkin sama inflasi. Long term government bonds returnnya lebih besar, 5,8. Long term corporate bonds 6,2, returnnya lebih besar. Small company 17%, returnnya paling besar. Large company 12,3. Hal ini menunjukkan semakin besar return, semakin besar pula resikonya. Ya, large company, tiba-tiba Waskita Karya jebol, ya hutang 60 triliun, harga sahamnya langsung nyungsep. Krakatau Steel nyungsep, Garuda nyungsep. Ya. Jadi large stocks resikonya besar. Small company juga more likely the same. Ya. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi potensial gain, semakin besar pula resikonya. Dia trade off. Yang nggak ada resiko apa? Surat utang negara. Ya, 3,8%. Tapi ya kecil. Ya, surat utang negara itu sun aja ya, sun ori ya. Nah. Alright. So far so good. Ada yang ingin ditanyakan? Araso?
Kapish? Proto. Oke. Berikut kita bicara mengenai risk premium. Risk premium adalah selisih antara risk free rate, risk free, aset yang tanpa resiko, dan return dari sekuritas selain risk free. Ya. Return dari sekuritas selain risk free, misalkan saham, nah, atau misalkan bonds, selisihnya disebut dengan risk premium. Treasury bills are considered risk free. Treasury bills ini apa sih? Surat utang negara. Ya. Surat utang dari negara. Kenapa dia disebut risk free? Kalau surat utang negara jatuh tempo nggak sanggup bayar, berarti negara bangkrut. Kalau negara bangkrut, ya, artinya kacau dah. Ya. Negara kita udah bangkrut, itu disebut dengan bukan lagi disebut risk free. Jadi udah beresiko tuh kita punya surat utang, ya. Negara berhutang itu pasti aman, karena kalau dia nggak sanggup bayar berarti negara ini udah bangkrut. Makanya surat utang negara disebut dengan risk free rate. Oke. Risk free rate di Indonesia, surat utang negara kita returnnya sekitar 3,8 sampai 4%. Kita anggap aja sama dulu. Kemudian ada government bonds. Nah, ini obligasi pemerintah. Bukan surat utang ya, obligasi. Itu memberikan return 5,8%. Berarti ada risk premium sebesar 2%. Selisih antara risk free, ya, kepada government bonds. Ada selisih sebesar 2%. Long term corporate bonds, obligasi perusahaan, 2,4% risk free-nya. Selisihnya dengan risk free, itu dia sebagai risk premium. Small stocks company, 17%. Ada 13% risk premiumnya. Large stock company, Krakatau Steel, ada risk premium. Ya. Ada large stock, ya ini misalkan yang bagus Telkom lah. Telkom ini bagus. Ya, memberikan return 12%. Risk premiumnya berarti 8,5% dibandingkan kepada risk free aset, yaitu treasury bills atau surat utang negara. Ada yang ingin ditanyakan? So far so good? Araso? Kapish? Pronto. Oke. Nah, contoh normal. Jadi Anda punya saham crash burn computer, ada crash and burn. Sahamnya di 5 tahun terakhir. Di tahun pertama dia untung 3%. Tahun kedua minus 10. Tahun ketiga 24%. Tahun keempat 22%. Tahun kelima 12%. Sekiranya inflasi 3,6% dan treasury bills 4,8%. Based on this information, what was the average normal risk premium? Risk premiumnya berapa? Oke, kalau kita lihat secara average return, 0,3 ditambah dikurang 0,10 ditambah 0,24 ditambah 0,22 ditambah 0,12 dibagi 5 sama dengan 10,2% average return. Secara rata-rata returnnya dia. Berapakah average nominal risk premium? Berapa dia risk premiumnya?
Treasury bill 4,8%. Berarti selisih antara 10,2% dikurangin 4,8%. Maka risk premium, average risk premium adalah 5,4%. Karena treasury bills itu atau surat utang negara itu yang terendah, 4,8. Ya. Dan kita punya rata-rata return 10,2. Artinya kita mendapatkan premium sebesar 5,4% di atas surat utang negara. Nah, ini yang menjadi risk return trade-off, di mana treasury bills dia dengan return dia 4%, itu dia ternyata standar deviasinya dia terendah. Treasury bonds dia 6%, standar deviasinya naik. Large company 13%, standar deviasinya naik 21%. Small stock company returnnya 18%, standar deviasinya 35%. Jadi resiko itu adalah standar deviasi. Semakin tinggi standar deviasi, maka semakin resikonya semakin tinggi. Jadi kalau Anda lihat menghitung standar deviasi dari saham, itu akan terlihat resikonya dia. Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar resiko. Kenapa? Karena standar deviasi itu dia berlaku positif dan negatif. Jadi ini misalkan harga sahamnya ini adalah 5. Standar deviasinya 2, maka dia bisa 7, bisa 3. Karena dia sama-sama min 2. Min 2 dan plus 2. Ini adalah standar deviasi ya. Kalau harga saham rata-rata 5 dan standar deviasinya 2, maka harga saham itu bisa 3 atau 7. Ingat kemarin kita bahas Monte Carlo ya. Standar deviasi. Jadi sahamnya bisa 3 sampai dengan 7 range-nya. Karena ada standar deviasi. Sehingga di dalam hal ini kita masuk kepada statistical risk. Risiko statistik. Risiko secara statistik. Jadi sampai saat ini non universally agreed upon definition of risk, tetapi secara pendekatannya adalah pendekatan pada risk measurement-nya menggunakan variance dan standard deviation. Standard deviation adalah standard statistical measure ya, of the spread of the sample. Berapa spreadnya dia? Di mana standar deviasi adalah akar dari variance. Ya. Dan ini difasilitasi dalam diskusi terkait dengan normal distribution. Jadi rumusnya standar deviasi adalah akar dari variance. Kita lihat di sini, large company standar deviasinya dibandingkan dengan treasury bills. Ternyata memang terlihat bahwasanya standar deviasinya makin lama makin tinggi. Ya. Small company bahkan standar deviasinya 32. Dari mana ketahuannya? Dari sini. Makin panjang dia distribusi normalnya. Ya. Ini juga inflasi kecil, ya. Treasury bills kecil ya. Nah, makin besar standar deviasi maka dia makin lebar distribusi normalnya dia. Ya. Oke. Kita lihat dari sisi normal distribution. Jadi, ini adalah bentuk normal distribusi di mana 12 di sini adalah titik min. Titik tengah. Ya, adalah titik tengahnya 0. Ini adalah 1 kali standar deviasi. Ini minus 1 standar deviasi. Ini plus 2 kali standar deviasi. Ini minus 2 standar deviasi. Ini plus 3 standar deviasi, ini minus 3 standar deviasi. Ya. Ini adalah terhadap data return.
Di dalam kaidah normal distribusi ini, %95 data berada di dalam standar deviasi 1. 99% data berada di standar deviasi 2. Ya. Dan sisanya di standar deviasi 3, 1% sekian. Apabila dia data itu melebihi dengan 3 kali standar deviasi, ini sudah dikategorikan outlier di dalam data. Kalau dia more than 3 kali standar deviasi. Contoh, kalau rata-rata harga Telkom adalah 1.000 rupiah, 10.000 lah Telkom 10.000. Dengan standar deviasi adalah 100. Maka, berapakah nilai dari standar deviasi 1? Ada yang bisa jawab? Berapa standar deviasi 1? Nilai Telkomnya berapa? Ini 1.000 lah nih. Sorry, ini 1.000 ya. Standar deviasi 1.000. Berapakah harga Telkom dalam standar deviasi 1? Ada yang bisa jawab? Saya ulang. Nilai rata-rata Telkom adalah 10.000. Standar deviasi adalah 1.000. Pertanyaannya, di standar deviasi 1, berapakah harga Telkom? Billy, berapa harga Telkom? 3.200 bukan Pak? Waduh, rata-rata 10.000. Standar deviasi 1.000. Berapakah harga Telkom? Di standar deviasi 1? Yang lain? Bisa jawab? Lauren, berapakah harga Telkom? Lauren. Sadam, berapa harga Telkom? Semua open cam. Open cam. 1.000 bukan, Pak? Salah. Open cam dulu semuanya. Open cam. Harga rata-rata Telkom 10.000. Standar deviasinya 1.000. Berapakah harga Telkom? Di standar deviasi 1 berarti 11.000. Karena nilai means ditambah dengan standar deviasi 1.000. 11.000. Sementara di standar deviasi min 1 kali standar deviasi adalah 10.000 dikurangi 1.000. Jadi 9.000. Ya. Jadi di standar deviasi 1 range-nya adalah di antara 9.000 dengan 11.000. Standar deviasi 2 artinya dia 2.000. Jadi di sini adalah 8.000 sampai dengan 12.000. Standar deviasi 3 dari 7.000 sampai dengan 13.000. Jadi harga Telkom bisa di standar deviasi 1 dia range-nya segitu. Standar deviasi 3 range-nya segitu. Ya. Nah, ini disebut dengan normal distribution. So far so good?
Kapish? Pronto. Oke, sekarang saya tes. Harga saham Mandiri, harga saham Waskita 5.000 rata-ratanya. Standar deviasi 500. Berapakah range dari Waskita di standar deviasi 2? Pilih. 4.000 sampai 6.000, Pak. Ya, betul. Oke, good. Minimal ada yang ngerti satu lah. Oke. Kemudian kita masuk kepada return. Return itu ternyata dibagi dua, yaitu return secara aritmatik dan return secara geometrik. Arithmetic average adalah return yang didapatkan dengan average period over a multiple period. Jadi dia menghitung secara average. Itu disebut dengan arithmetic average return. Sedangkan geometrik itu berdasarkan compound return per periode over multiple period. Contoh, kalau arithmetic return, dia ada return di tahun pertama sampai tahun keempat, maka arithmetic return adalah 10 dikurang 5 ditambah 20 tambah 15 bagi 4. Ini adalah 10%. Kalau geometric return, geometric average return, dia menggunakan compound, dipangkat. Jadi 1 plus geometric return sama dengan 1 plus return yang pertama tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah return keempat sama dengan ya akar pangkat 4. Sama dengan akar pangkat 4. Karena 4 di sini maka 4-nya pindah ya, karena dia ada 4 tahun ya. Kalau di sini ada 5 tahun ya pangkat 5. Kalau di sini 6 tahun ya pangkat 6. Ya. Maka geometric return adalah akar pangkat 4 dari 1,1 1 plus R ditambah 1 plus R ya. Terakhirnya satunya taruh belakang, min 1. Sama dengan 9,54%. Ini pendekatan menggunakan geometric average return. Nah, what is the arithmetic and geometric average di dalam contoh berikut? Kalau kita ada 3 tahun. Ini 5 minus 13 12. Average return, arithmetic average return adalah 5 min 3 plus 12 bagi 3, 4,6. Itu gampang. Geometric return 1,05 dikalikan 1 poin dikurangi 0,3 3% ditambah 1 dikalikan 1 plus 0,12 ya, akar pangkat 3 sama dikurangin 1 sama dengan 4,49%. Jadi yang mana yang paling bagus? Kalau secara arithmetic average itu overly optimistic untuk long horizon. Jangka waktu panjang dia terlalu optimis. Sementara geometrik itu dia overly pessimis untuk short horizon. Short horizon dia pessimistic. Jadi mana yang terbaik itu depend kepada periode. Kalau 15 sampai dengan 20 tahun atau di bawahnya itu sebaiknya menggunakan arithmetic. Karena dia optimistik. Karena dia masih di dalam range yang masih bisa kita perkirakan ya. Untuk yang jangka panjang 20 sampai 20 tahun ya itu cenderung
kepada geometrik. Karena dia pesimistik. Jadi kita masa depan itu harus dilihat secara optimis atau pesimis. Ya, kita nggak tahu kan, ada risiko yang besar di situ. Ada COVID, ya, ada Omikron, ada atau apalagi Gunung Semeru meletus, ya. We don't know the future. Sebaiknya menggunakan geometrik. Ya. Untuk di atas 40 tahun. Antara 20 dan 40 masih bisa 50-50 menggunakan aritmetik ataupun geometrik. Tetapi di atas 40 tahun maka kita sebaiknya menggunakan geometrik. Oke. Nah, kemudian terkait dengan normal distribusi tadi, ya, menyambung. Apa yang dimaksud dengan variance dan standard deviation? Standard deviation adalah akar dari variance. Ya. The greater the volatility atau the standard deviasi, maka the greater the uncertainty. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar uncertainty. Semakin kecil standar deviasi, maka semakin kecil uncertainty. Bagaimana perhitungan variance dan standard deviation? Jadi kalau kita saham Telkom misalkan, saham Telkom. Di tahun pertama 0,15, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ya. Rata-rata average return-nya berapa sih? Nah, average return-nya adalah nilai ini di total sum dapat 0,42 dibagi dengan 4 sama dengan 0,105. Pindah sini. Ya. Terus actual return dikurangin dengan average return didapatkan 0,045 minus 0,15 minus 0,45 0,15. Jadi adalah deviasi atau selisih dari nilai rata-rata. Kemudian kita square pangkat 2. Sama dengan ini, dan ini. Didapatkan hasilnya 0,0045. Maka standar deviasi adalah, ini kehapus ya. Standar deviasi sama dengan akar dari 0,045. Berapakah itu? Sebentar. Ini kayak kehapus nih tadi ini. Excel. Sebentar. Berapakah akar dari 0,0045? Sama dengan 0,0045 pangkat 0,5 sama dengan 0,067. Inilah yang menjadi standar deviasi. Ya. Jadi distribusi normalnya seperti ini. Rata-ratanya adalah 0,42, standar deviasinya adalah 0,067. Standar deviasi 1, standar deviasi 2, standar deviasi 3. Artinya di sini adalah 6%, ini adalah 0,42 returnnya atau 42%. Dengan deviasinya 6%, 12%, 18%. Untuk standar deviasi 1, 2, dan 3. Jadi di standar deviasi 1 dia bisa returnnya adalah 36 sampai dengan 48%. Jadi di dalam standar deviasi 1 dia returnnya dari 36 sampai 48%. Standar deviasi 2 dari kurang 12, 30 sampai dengan 54%. Jadi begitu konsepnya di dalam menentukan standar deviasi dari nilai variance. So far so good, araso? Kapish? Khalas? Fahimna. Oke, good. Ini tadi sama. Makin besar standar deviasi, maka semakin besar resiko. Nah, normal distribution. Ini kayaknya
nggak urut ini. Normal distribution adalah yang tadi. Ya, ini saya urutannya salah kali. Nah, ini adalah normally distributed. Titik tengahnya adalah mean, rata. Ini adalah standar deviasi 1, standar deviasi 2, standar deviasi 3. Minus standar deviasi 1, minus standar deviasi 2, minus standar deviasi 3. Ya. Nilai titik tengah adalah mean. Normally distributed. Normal distribution adalah bentuk symmetric bell shape frequency distribution. Oke. Berikut efficient capital market. Nah, capital market atau yang disebut dengan efficient capital market, di mana apa yang membedakan? Ada yang disebut dengan efficient capital market, ada yang delayed reaction, ada yang delayed reaction, ada yang overreaction. Apa yang membedakan? Contoh, ketika misalkan Gojek dan Tokopedia merger di tanggal 0. Di sini ada merger di Tokopedia, Tokped, dan Gojek. Kalau dia efficient market reaction, di hari itu harga sahamnya misalkan dari nilai sahamnya dia itu ketika dia merger itu langsung naik dari harga 140 naik ke 180 dan kemudian dia stabil di akhir hari, stabil sampai hari ke-8. Tapi di hari 0 ini kelihatan nih gerak terus nih. Jadi begitu pengumuman merger, jeret naik dari 140 ke 180, kemudian dia stabil. Itu disebut dengan efficient market reaction. Kalau dia delayed reaction, dia hari ini 141, 150, 160, 170, baru 180. Itu disebut dengan delayed reaction. Ada lagi yang overreacted, di mana harga sahamnya kena sampai 220, baru dia turun menjadi 180 di hari ke-8. Ya. Efficient market reaction, the price adjusted ya di hari tersebut juga. Ya, dan fully reflect the price or the information on the same day. Itu disebut market. Delayed kalau dia ada butuh step, ada proses sampai ke harga mature. Dan overreaction dia over adjusted kepada informasi yang didapatkan. Ya itulah istilahnya apa sih? Overdosis lah gitu ya terhadap reactionnya dia. Kemudian dia turun. Nah, itu disebut dengan reaction kepada stock price terhadap informasi yang baru dibentuk atau informasi yang baru di dalam efficient market dan inefficient market. Mengapa market itu efficient? Karena kita akan membahas bab ini lebih dalam di chapter ke depan. Karena ketika new information comes to the market, informasi ini dianalisa dan perdagangan berdasarkan atas informasi tersebut. Perdagangan dilakukan atas informasi tersebut. Jadi sehingga harga saham itu merefleksikan kepada seluruh informasi publik yang tersedia. Ya. If investor stop researching the stocks, maka market tidak akan efisien. Jadi karena ada research, ya, karena banyak investor yang doing research di luar, sehingga informasi baru bermunculan dan dianalisa dan keputusan perdagangan diambil berdasarkan informasi ini. Ada corporate action yang dilakukan, ada corporate response yang dilakukan. Nah, semua aktivitas ini kemudian dianalisa dan didasarkan kepadanya terhadap perdagangan. Ada juga yang disebut dengan strong efficiency. Ya. Tadi ada efficient market. Di dalam efficient market ada yang strong, ada yang weak. Ada yang semi-strong. Strong.
seluruh harga itu merefleksikan kepada semua informasi. Itu disebut strong. Termasuk informasi yang publik maupun yang private. Di dalam strong efficiency, kita nggak bisa earn abnormal return. Paling di standar deviasi 1. Permainannya di standar deviasi 1. Itu kalau strong form efficiency. Semua informasi ada, pergerakannya nggak mencapai abnormal return. Ya, standar deviasi 1 lah. Kalau semi strong, harganya reflect terhadap all publicly available, ya. Namun masih di dalam standar deviasi 2. Ya. Nggak mencapai abnormal return, still nggak bakal. Masih standar deviasi 2, ya. Kemudian yang ketiga adalah weak efficiency form. Nah, kalau weak ini dia reflect all market past information, ya. Oke. Dia masuk kepada standar deviasi 3. Dia bisa masuk kepada standar deviasi 3 untuk weak efficiency form. Abnormal returns ini adalah standar deviasi 4 di atas, bukan 4 ya, lebih dari 3. Jadi kalau dia standar deviasinya more than 3, more than standar deviasi 3, ini kita baru katakan ini abnormal returns. Nah, baik, itu yang menjadi topik kita di hari ini terkait dengan lesson from capital market history. Any questions? Silahkan, kalau ada pertanyaan. Any questions? So far so good? So far so good? Kapish? Contoh. Oke.